Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prendi Saputra, NPM 205407005. Saya dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Table of content. Yang pertama tentang pengertian, kedua cara kerja, ketiga bagian-bagian, keempat fungsi komponen, kelima contoh kasus, dan keenam contoh kerusakan dan penanganannya. Pengertian. Sistem bahan bakar adalah suatu sistem yang mencampur udara dan bahan bakar yang dapat mengirim campuran kabut ke dalam ruang bakar. Bisa kita lihat di situ ada sebuah roda mobil 4. Itu ada contoh-contohnya, ada full pump, full filter, karburator, kanister, ada full emission control, full return, full line, dan full tank. Selanjutnya, cara kerja pada sistem pemberian bahan bakar bensin. How about work principle? Tangki bahan bakar yang berbentuk lingkaran itu ada pompa bahan bakar, kemudian ada saringan, ada karburator, dan ada saluran hisap atau namanya intake manifold. Kemudian dikirim ke silinder-silinder ataupun ke ruang bakar. Bahan bakar ditampung oleh tangki bahan bakar ketika sebelum digunakan. Kemudian, ketika mesin dihidupkan ataupun ketika mesin di starter, untuk pompa ada dua jenis, ada yang pompa mekanik dan ada pompa elektrik. Ketika mesin mulai dihidupkan, maka pompa ini mulai aktif, yaitu bahan bakar akan dihisap oleh pompa dari tangki, bahan bakar akan dihisap oleh pompa, kemudian pompa ini akan memompa atau akan menekan bahan bakar dari tangki menuju saringan brand bakar. Ini akan disaring oleh saringan bahan bakar sehingga bahan bakar yang kotor keluarnya menjadi bersih. Bisa kita lihat di sini ada saringan bensin, tangki bensin, pipa-pipa bensin, intake manifold, pompa bensin, saringan udara, karburator, exhaust manifold, dan yang terakhir knalpot. Untuk posisi antara pompa dengan dan ada yang saringan terlebih dahulu dan ada yang pompa terlebih dahulu, untuk umumnya adalah seperti ini. Pompa terlebih dahulu karena di tangki ini ada saringan yang namanya saringan trainer ataupun saringan kasar. Jadi dari tangki ke pompa kemudian disaring, kemudian benda yang sudah bersih atau bensin yang sudah bersih akan dikirim ke karburator. Piston itu akan bergerak naik dan turun. Ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ketika terjadi langkah hisap, maka hisapan ini akan menghisap campuran antara udara, jadi udara masuk ke dalam karburator melalui saringan-saringan. Perbedaan antara injeksi dengan karburator itu, di sini kalau karburator dia akan dikirim menuju ke ruang bakar ketika dihisap atau ketika terjadi hisapan di dalam silinder. Tetapi untuk sistem yang injeksi itu terjadi saat yaitu akan disemprot tanpa menunggu hisapan dari piston. Nanti perbedaannya nanti di sini kita akan bahas lebih luas lagi perbedaan antara sistem bahan bakar konvensional dengan modern. Kemudian setelah masuk ke dalam ruang bakar, maka akan dibakar menjadi ledakan. Sisanya akan dikeluarkan ke dalam gas buang, yaitu menuju ke knalpot. Selanjutnya itu bagian-bagian dan fungsi komponen. Bagian dan fungsi komponen itu yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin. Kedua ada full line, berfungsi untuk mengalirkan bensin dari full tank menuju karburator. Ketiga ada saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran di dalam bensin.
Keempat, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini juga berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin ke dalam karburator. Karburator ini merupakan berfungsi untuk mencampur bensin dengan udara. Full indikator berfungsi untuk memberitahu informasi jumlah bahan bakar kepada pengemudi motor. Korkol kanister berfungsi untuk menampung uap bensin dari karburator. Contoh kasus. Pada mobil BMW 745i dianalisa menggunakan gas Enslitzer menunjukkan 1291 dan untuk BMW 730i 1192 yang disebabkan oleh kebocoran udara pada sistem pemasukan udara. Kesimpulannya, beberapa permasalahan yang terjadi dan tidak menunjukkan kode kesalahan adalah permasalahan yang disebabkan oleh pengukur laju massa udara dan kebocoran udara pada sistem pemasukan udara. Permasalahan ini timbul karena ada koreksi yang dilakukan oleh ECM setelah mendapat masukan dari oksigen sensor. Contoh kerasukan dan cara penanganannya. Contoh kerusakan. Yang pertama itu terhentinya aliran bensin. Bensin pada kendaraan tidak mengalir dari tangki ke karburator, ditandai dengan mesin yang tiba-tiba mati saat sedang berjalan. Gangguan yang biasanya menghentikan aliran bensin adalah kebocoran vakum dan gangguan peningkatan temperatur. 2. Kebocoran vakum. Bensin ke dalam tangki. Kebocoran pada pipa bensin di antara pompa dan tangki atau di bagian seluruh masuk pompa dapat menyebabkan udara masuk ke dalam sehingga kekuatan vakum untuk menarik bensin dari tangki menjadi lemah atau sama sekali hilang dan tidak ada bensin yang dialirkan oleh pompa. 3. Gangguan karena peningkatan temperatur. Bensin ke dalam tangki. Kebocoran pada pipa bensin di antara pompa dan tangki atau di bagian seluruh masuk pompa dapat menyebabkan udara masuk ke dalam sehingga kekuatan vakum untuk menarik bensin dari tangki menjadi lemah atau sama sekali hilang dan tidak ada bensin yang dialirkan oleh pompa. Masalah problem terjadi apabila motor panas yang mengakibatkan terjadinya penguapan bensin pada pipa, saluran bensin atau pompa pada waktu kendaraan bermuatan penuh saat cuaca panas. Cara mengatasi gangguan akibat terjadinya pengangguran antara lain dengan jalan membiayaikan motor dingin kembali. Penanganannya, yang pertama itu kita lakukanlah periksa tangki bensin. Buka sumbat tangki bensin dan keluarkan air atau kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam tangki. Jika mengeluarkan isi tangki agak sukar dilakukan, tambahkan alkohol ke dalam cairan bensin, khusus dalam keadaan membeku. Kedua, periksa pipa bensin. Lepaskan pipa fleksibel dari pompa bensin dan ganti jika ternyata bocor atau rusak. Buka tutup pengisi bensin. Kemudian, tiup pipa saluran bensin dengan udara tekan. 3. Periksa pompa bensin dari karburator. Kemudian tiup dengan udara, tekan tombol starter tanpa menghubungkan kunci kontak. 4. Periksa saringan bensin. Biasanya saringan itu tidak memerlukan perawatan, akan tetapi sebaiknya gangguan pengaliran bensin itu diurut dan tangki sampai ke karburator. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang pemberian bahan bakar bensin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.